Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat bergabung kembali dalam Sapaan Gembala GKI Tasim dengan saya Penatua Christian. Dan pada saat ini saya akan membawakan topik tentang plus satu. Kenapa plus satu? Plus satu ini akan kita refleksikan dalam kerangka hidup berkomunitas, hidup bersekutu. Sejauh mana kita sebagai salah satu anggota sudah memberikan partisipasi kita di dalam gereja, di dalam komunitas persekutuan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu sangat familiar dengan 1 Korintus pasal 12 ayat 12 hingga 31. Ini berbicara tentang anggota tubuh yang walaupun berbeda-beda tetap harus kita hargai, harus kita hormati, dan mereka semua punya peranannya masing-masing. Di ayat 27 dikatakan, kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggota. Jadi, waktu kita membicarakan tentang hidup berkomunitas, hidup bersekutu, satu hal yang nggak boleh kelupaan adalah kita semua. Saya, Bapak Ibu, saudara sekalian, itu adalah bagian dari tubuh Kristus. Nah, kalau saya tanyakan ke Bapak Ibu saudara sekalian, apa sih ciri-ciri sebuah persekutuan atau komunitas itu kita katakan sehat? Sehat itu maksudnya baik. Sehat itu maksudnya persekutuan yang ya benar di hadapan Allah. Itu menurut Bapak Ibu, apa sih ciri-cirinya? Apakah artinya ciri-cirinya itu orang-orangnya setiap tahun jumlahnya bertambah? Atau orang-orangnya setiap tahun ya apa ciri-cirinya? Apakah dari segi kuantitas atau dari segi kualitas ada hal-hal lain? Coba dipikirkan sejenak. Apa ciri-cirinya sebuah persekutuan, sebuah komunitas kita katakan sehat? Oke, sudah? Kalau dari saya mengambil Filipi pasal 2 ayat yang kedua. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Buat saya, dan ini disaksikan juga dalam Alkitab, ini jadi sebuah ciri dari persekutuan yang sehat. Sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi intinya bukan soal jumlahnya yang makin lama makin banyak, atau orang yang di dalamnya makin lama makin kaya, atau bukan. Tapi bahwa sebuah persekutuan itu perlu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi artinya satu kasih itu kita saling memperhatikan, satu jiwa itu artinya kita sama-sama ya kalau ada yang sakit kita rawat, kita merasa empati kepada mereka yang membutuhkan, kita turut bersuka cita ketika ada yang berbahagia dan seterusnya. Dan satu tujuan sebagai orang Kristen mendatangkan, menghadirkan kerajaan Allah, mewujud nyatakan damai sejahtera di dunia ini. Itu nggak boleh kelupaan. Tujuan kita persekutuan orang Kristen. Nah, tapi ada masalah nih. Kita sebagai bagian dari komunitas itu punya cara berpikir, punya keunikannya masing-masing. Dan kalau tidak kita kelola dengan baik, kadang-kadang ini yang jadi akar masalah. Kita mungkin Bapak Ibu saudara sekalian yang banyak pengalaman di gereja atau dimanapun juga pasti pernah mengalami. Maksudnya baik, tetapi ketika maksud yang baik itu disampaikan dengan ya mungkin dengan cara yang tidak begitu cocok dengan banyak orang, ada konflik. Sama-sama ingin agar ibadah di gereja berjalan dengan baik, tapi ada beda pandangan.
akhirnya bentrok, akhirnya konflik. Padahal saya yakin semua pelayan Tuhan, semua majelis jemaat, semua pengurus dan sebagainya punya keinginan agar menjadikan gereja lebih baik, agar jemaat sekalian yang datang ke gereja dapat berjumpa dengan Tuhan dengan lebih baik lagi. Tapi ya itu kenyataannya. Karena kita punya cara berpikir yang berbeda-beda, tidak klop, akhirnya bukan bawa damai sejahtera, malah konflik, malah berantem. Sayang. Tapi ini realita yang mengingatkan kepada kita bahwa kita harus ngecek diri nih. Apakah dengan tujuan saya yang baik ini saya menyampaikan dengan cara yang baik juga? Nah, karena kita membahas dari bacaan di Korintus, saya ingin sedikit sharing dengan jemaat kota Korintus. Karena jemaat kota Korintus itu kurang lebih kondisinya sama dengan kondisi di kota Jakarta, mungkin di kota-kota besar pada saat ini. Jadi dia sebuah kota pelabuhan, kota perdagangan yang artinya orang dari berbagai belahan dunia itu bisa bertemu di situ dengan berbagai bahasa mereka, dengan berbagai latar belakang mereka, ilah-ilah mereka, cara berpikir mereka, budaya mereka, semua nyampur jadi satu. Persis kayak di Jakarta. Kita di Jakarta ketemu orang dari luar negeri. Ada yang memang karena bisnis di sini, ada yang memang keluarga di sini, ada yang merantau dari berbagai tempat, bawa budaya mereka. Di gereja pun demikian. Kita di GKI, Gereja Kristen Indonesia, isinya orangnya macam-macam. Nggak cuma orang Tionghoa, nggak cuma orang Batak, nggak cuma orang Ambon, Minahasa, dan sebagainya. Kita campur jadi satu. Itu kenapa namanya Gereja Kristen Indonesia. Dan latar belakang yang beragam ini memang memiliki potensi untuk konflik. Jadi kita harus berhati-hati. Di Korintus juga ada bonus. Mereka ada tantangan. Karena di sana berkembang kuil Dewi Aphrodite, Dewi Cinta Kasih, memang dipujanya itu dengan melakukan hubungan seksual yang tidak wajar. Jadi ini jadi tantangan buat banyak, nggak cuma jemaat, tapi orang-orang daerah Korintus. Karena buat mereka ini sesuatu yang sangat menyenangkan secara badaniah buat mereka. Dan walaupun tantangannya udah banyak banget, ada dari ilah-ilah lain, ada dari budaya lain yang masuk dan sebagainya, orang-orang Kristen sendiri di dalam jemaat Korintus itu pecah, berantem. Ada yang berdasarkan karena strata sosial, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang budak, ada yang jadi hamba, ada yang jadi tuan, dan terjadi diskriminasi. Nggak cuma diskriminasi aja, kadang-kadang pengajarnya beda, jadi berantem. Jadi jemaat di Korintus itu sangat bergumul dengan yang namanya kesatuan. Dan bagaimana gereja, bagaimana persekutuan, bagaimana sebuah komunitas Kristen bisa jadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Kalau di dalamnya aja orang-orangnya seperti itu. Dan ini mungkin juga terjadi pada kita. Makanya kita harus refleksi diri. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau tadi itu tantangan-tantangan di jemaat Korintus, zaman sekarang pun sebenarnya kita ada mengalami banyak sekali tantangan. Kalau di jemaat Korintus itu pada waktu itu 2000-an tahun yang lalu itu tantangan misalnya dari Dewi Aphrodite, dari mana itu mereka jumpai lewat ketemuan sama orang. Kalau sekarang tantangannya adalah kita sebagai orang-orang modern itu sangat mudah mengakses konten. Coba tanya anak muda. Mereka dengan sangat mudah akan jawab segala pertanyaan modalnya dari google.com dan Wikipedia. Itu mudah kita cari. Dan masalahnya adalah kadang-kadang konten yang begitu mudah diakses itu nggak semuanya baik.
Nggak semua konten di dalam internet itu isinya tentang Alkitab. Enggak. Kalau dulu itu kuil-kuil Dewi Aphrodite, pemujaan dan sebagainya, ya di sekarang situs-situs pornografi dan sebagainya udah diakses. Ajaran-ajaran pun kita harus terbuka. Ada ajaran-ajaran yang sesat, walaupun ngakunya Kristen, tapi ajarannya sesat. Di internet itu bisa kita temui dengan mudah. Dan kalau kita nggak kuat, kita akan terbawa ke sana. Kita juga menjumpai kalau di zaman dulu mungkin masalahnya adalah masalah tuan dan hamba. Kalau sekarang problemnya misalnya jalan pintas di dalam pekerjaan, di dalam perusahaan, di dalam perdagangan, uang pelicin, nyogok, itu terjadi di dalam komunitas kita, terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, sadar atau tidak sadar. Belum kalau kita bahas buat yang pengguna media sosial untuk hoax, fitnah, kata-kata kasar, dan berita-berita bohong lainnya yang beredar dengan sangat mudahnya. Waduh. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini jadi permasalahan besar. Karena mungkin kadang-kadang, semoga tidak, tapi bisa jadi kita itu secara tidak sengaja menjadi penyebar berita palsu. Wah, dapat berita di WhatsApp nih yang kayaknya penting, menarik, buru-buru disebar. Taunya beritanya bohong. Tapi kita udah ngirim ke 30-40 orang. 30-40 orang itu masing-masing kirim lagi ke 30-40 orang. Tanpa disadar, kita jadi pembawa berita palsu. Oleh karena itu, berhati-hatilah. Dan pertanyaan besarnya, yang saya beri tanda merah di dalam slide ini. Can we handle it alone? Apakah kita bisa mengatasinya seorang diri saja? Jawabannya enggak. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehebat-hebatnya, sekuat-kuatnya kita tidak bisa mengatasi segala sesuatu sendirian. Itu kenapa kalau di dalam Alkitab dulu, Yesus ketika mengutus 72 murid, dia mengutusnya berpasang-pasangan. Para rasul aja ada 12 orang yang bekerja bersama-sama. Hanya Yesus yang bisa seorang diri sampai nanti akhirnya disalib, mati, dikuburkan dan bangkit naik ke surga, itu cuma Yesus seorang. Kita sebagai manusia nggak bisa menjalani segala sesuatu sendirian, nggak bisa. Kita membutuhkan komunitas. Kita butuh untuk berinteraksi, kita butuh untuk saling membangun satu dengan yang lainnya. Nah, oleh karena itu, saya ada satu video menarik. Ini salah satu video favorit saya yang rasanya baik akan kita renungkan. Ini saya ambil dari Temu Raya Pemuda GKI tahun 2015, waktu itu di Surabaya, Jawa Timur. Saya akan play untuk kita sekalian. Bapak Ibu coba simak baik-baik. Who am I? Am I what I do? A student? A church minister? Or am I what I've achieved?
Or am I the things I've done? Am I the things I've done right? Am I defined by the things I've done wrong? Am I a saint? Or a sinner? Am I what others think? Smart, care, helpful, kind, annoying, ugly, funny? Am I all of these things? Am I none of these things? Who am I? Why am I placed in this church? What is my part here? Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, tadi apa yang didapat? Saya pikir itu video yang baik untuk kita refleksi gitu. Yang pertama adalah bagaimana kita melihat tentang diri kita. Ada orang-orang yang melihat dirinya, ada yang orang-orang yang menilai dirinya berdasarkan menurutku aku ini seperti ini loh. Ada orang-orang yang memfokuskan diri bahwa nilai dirinya itu menurut orang lain. Oh, kata orang lain saya itu begini. Ada juga yang melihatnya dari perbuatan-perbuatan mereka dan sebagainya. Tetapi terlepas dari bagaimana kita menilai diri kita, bagian akhir tadi dari film itu adalah sesuatu yang sangat baik. Kenapa Tuhan menempatkan saya di dalam gereja ini? Kalau Bapak Ibu anggota Jemaat Wahid Hasim, simpatisan, kenapa Bapak Ibu saudara sekalian bergereja menjadi simpatisan GKI Wahid Hasim? Dan kalau memang Bapak Ibu saudara sekalian yang menyaksikan ini berasal dari gereja lain, kenapa Bapak Ibu saudara sekalian ditempatkan di gereja tersebut? Saya yakin Tuhan punya alasan. Dan yang kita perlu cari adalah apa sih yang sebenarnya jadi alasan Tuhan untuk menempatkan kita di situ. Kita harus bertanya, apa sih, kenapa Tuhan menempatkan saya di situ? Oke. Ini, apa peran, apa talenta kita di dalam perbedaan-perbedaan yang ada pada saat ini? Apa peran kita di tengah komunitas-komunitas kita? Saya cukup yakin Bapak Ibu saudara sekalian sangat familiar dengan yang namanya perumpamaan tentang talenta. Siapa sih yang nggak kenal gitu? Ada yang dikasih 1 talenta, ada yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih berapa? Ada yang mengembangkan talentanya dengan baik, dia mendapat berkat. Ada juga yang menguburkan talenta tersebut. Nah, ketika kita kaitkan pasal ini ke dalam pembahasan kita tentang komunitas di kali ini, kita diingatkan setiap orang punya karunia, talentanya masing-masing yang unik. Ada pendeta yang memang lebih ahli dalam berkhotbah. Ada pendeta yang lebih ahli di dalam mengayomi jemaat. Ada pendeta yang mungkin lebih ahli di dalam merancang program-program dan sebagainya.
Sama juga sama seperti Bapak Ibu saudara sekalian, ada yang ahli bermain musik, ada yang ahli di dalam mengurus komisi. Apakah ada yang lebih tinggi daripada yang lainnya? Enggak. Kita semua menjalankan tugas kita seturut dengan talenta kita masing-masing. Dan itu jadi hal yang sangat penting. Sama dengan Bapak Ibu, dengan karunia yang Bapak Ibu saudara sekalian punya di dalam rumah, di dalam pekerjaan. Kalau talenta yang Tuhan kasih tidak Bapak Ibu saudara sekalian kembangkan, tidak Bapak Ibu saudara sekalian gunakan untuk kebaikan bersama, maka sia-sia Tuhan kasih talenta itu ke Bapak Ibu saudara sekalian. Ada ya orang yang menggunakan pemikiran yang hebat hanya untuk kepentingan dirinya. Jadi lebih hebat, lebih kaya, lebih dipuja orang, tapi masyarakat di sekitarnya tidak. Apakah itu yang Tuhan inginkan? Saya rasa tidak. 1 Korintus 12 ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Setiap hal, setiap karunia, setiap talenta yang kita miliki, itu diberikan untuk kepentingan bersama. Bapak Ibu saudara sekalian, akan jadi orang seperti apakah kita? Apakah Bapak Ibu saudara sekalian mau jadi orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri? Ataukah mau jadi orang-orang yang bersama dengan Kristus mau memanggul salib, mau mengembangkan talentanya demi kepentingan bersama, mewujudkan damai sejahtera Tuhan, menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Kiranya lewat kehadiran Bapak Ibu saudara sekalian, kita dapat menjadi berkat bagi orang di sekitar kita, di tempat yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Amin.